Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imam Zakaria al-Ansari asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nafanallahu bihim wa bi'ulumihim wa bikutubihim fi dharin amin. Wa bila qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurana li syarhi ahadithi khairil anam wa waffaqana li tahdhibi ma tadammanathu minal ahkam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil buduril kiram. Ini namanya bara'atul istihlal ya. Dan bisa kita gunakan untuk muqaddimah acara ya. Alhamdulillahilladzi syaraha suduran li syarhil hadits khairil anam wa waffaqana li tahdhibi ma tadammanathu minal ahkam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil buduril kiram. Ini muqaddimah dari pensyarahnya ya. Sebenarnya pensyarahnya beliau juga ya, ikhwah. Kitab Al-Ilam karya Syekhul Islam Zakaria al-Ansari. Fathul Alam syarahnya juga sama. Itu. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurana li syarhi hadits khairil anam. Al-Fakir langsung terjemahkan saja ya semua ikhwah. Segala puji bagi Allah yang telah melapangkan dada kami dengan atau untuk li syarhi hadits, untuk menjelaskan atau mensyarahi khairil anam, hadis-hadis sebaik-baiknya manusia. Ini hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Wa waffaqana li tahdhibi ma tadammanathu minal ahkam. Dan memberi kami taufik. Taufik maknanya juga bisa petunjuk. Untuk menyusun tahdzib secara rapi gitu ya. Hukum-hukum yang terkandung di dalam syarah tersebut. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyrafil anam. Beliau adalah manusia yang paling mulia. Wa ala alihi washabi wa atba'ihil buduril kiram. Dan juga semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam al-buduril kiram. Yang bagaikan, budur itu jamak dari badru, bagaikan bulan purnama yang mulia. Mereka itu mulia ya. Wa ba'du faqad kuntu lakhastu kitaban. Nah, ini ikhwah, kenapa Al-Fakir ingin menyampaikan muqaddimahnya dulu supaya kita tahu nih kitab Fathul Alam atau Al-Ilam itu apa gitu ya. Beliau berkata, sungguh aku telah meringkas satu kitab. Nah, tidak disebutkan ikhwah kitabnya apa. Samaituhu, dan ringkasan tersebut aku beri nama Al-Ilam bi ahaditsil ahkam. Jadi beliau beri nama ringkasan ini Al-Ilam bi ahaditsil ahkam. Dan kita tahu bahwasanya ini juga oleh muhakkik disebutkan beliau ini, yakni Syekh Zakaria al-Ansari, itu meringkas kitabnya Ibnu Hajar al-Asqalani, guru beliau ya. Coba ada yang tahu tidak kitab Ibnu Hajar al-Asqalani tentang hadis-hadis ahkam ya? Apakah ada yang tahu? Apakah ada yang tahu ikhwah? Dan Syekhul Islam Zakaria al-Ansari itu menambahkan beberapa hadis ikhwah. Bahkan disebutkan oleh muhakkik tidak lebih dari 10 hadis. Jadi memang beliau ini meringkas dari kitabnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Apakah ada yang tahu kitab apa yang diringkas? Sering dikaji, wah. Kitabnya Ibnu Hajar al-Asqalani ini tentang hukum-hukum ini sering
dikaji ya. Karena dulu Al-Fakir waktu kuliah pun ngajinya kitab beliau, kitab Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada yang tahu ikhwah? Coba ditulis di kolom komentar. Ahsanallahu ilaikum. Betul sekali. Ini sudah ada yang jawab ya. Kitabnya bernama Bulughul Maram. Ahsanallahu ilaikum. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ingat ya ikhwah ya. Al-Fakir selalu ingatkan pada ikhwah, kita tuh harus tahu nama ulama, harus tahu nama kitab dan pengarangnya. Jadi kalau ditanya, kamu pernah ngaji kitab apa? Oh, saya dulu puasa pernah ngaji kitab Fathul Alam. Seperti itu. Jadi kita tahu apa yang kita kaji. Dan kitab yang kita kaji sekarang itu ringkasan dari kitabnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Bulughul Maram. Seperti itu. Kemudian Syekhul Islam Zakaria Ansori melanjutkan, wa aradtu al-an an ashrahahu syarhan yahullu alfadhahu. Beliau mengatakan bahwasanya, dan sekarang aku ingin memberikan syarah atau penjelasan terhadap ringkasan ini yang mampu mengurai lafaznya. Wa yubayyinu muradahu, dan menjelaskan apa yang dimaksud. Seperti itu. Mujtaniban fihi al-i'adata illa linuktatin yahsulu biha ifadatun. Untuk apa? Menjauhi pengulangan. Sama ya, beliau itu menjauhi pengulangan kecuali untuk ila nuktatin, poin yang penting. Jadi setelah dibahas satu pembahasan, beliau tidak akan mengulanginya kecuali jika memang ada poin yang penting. Yahsul biha ifadah, agar mendapatkan ifadah gitu ya, faidah yang banyak. Di sini ikhwah, kita tadi sebutkan al-ilam bi haditsil ahkam. Hadis-hadis hukum. Nah, ini dia. Ini catatan kakinya. Tolong ditulis ikhwah di catatan ikhwah sekalian. Al-Fakir tidak bacakan Arabnya ya. Al-Fakir langsung terjemahkan saja dan beberapa. Ini di catatan kaki dalam kitab Fathul Alam. Di dalam agama kita, hukum asal itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Berdampingan. Maka disebutkan min khasa isi tashri'i fi sunnah ma huwa mushtarikun ma'al Qur'anil Karim. Sunnah Nabi Muhammad SAW itu berbarengan gitu ikhwah, bersamaan dengan Al-Quran. Maka dari itu syariat kita diambil dari Al-Quran dan diambil dari hadis, hukum-hukumnya dan sebagainya. Dan ada pula yang hanya disebutkan secara khusus di dalam sunnah atau dalam hadis. Nah, maka gabungan antara Al-Quran dan hadis ini itu membentuk yang dinamakan fatakawwanu min majmu'ihima khasaisu tasyri'il islami. Jadilah tuh, kalau kita nyebutnya undang-undang ya, undang-undang Islam. Kita mendapatkan hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis ini. Nah, apa saja sih poin-poinnya? Yang pertama ikhwan, dengan Al-Quran dan hadis ya. Yang pertama itu asyumul. Ditulis asyumul. Asyumul itu artinya mencakup seluruh aspek perilaku manusia ikhwan. Ibadah, muamalah, dan sebagainya. Semuanya sudah dijelaskan. Maka sebagaimana Al-Fakir sampaikan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, di dalam agama Islam itu diatur. Yang kedua, al-umum.
Umum itu artinya universal ya. Maksudnya apa? Dengan hukum Al-Quran dan hadis itu berlaku bagi setiap manusia tanpa memandang strata sosial, tidak memandang zaman maupun tempat. Semuanya sama, kecuali ya sebagaimana yang telah kita bahas dalam fikih ya. Seperti itu, beberapa pengecualian. Yang ketiga adalah al-murunah. Murunah itu fleksibel, ikhwah. Nah, ini juga kita kalau belajar usul fikih, qawaidul fiqhiyah gitu ya, kita akan mendapatkan dan belajar fikih namanya fleksibilitas atau al-murunah. Di dalamnya terdapat pertimbangan terhadap seluruh kondisi manusia ya, khususnya pada kondisi darurat. Kita tahu sholat dalam keadaan berdiri, sholat fardu dalam berdiri itu wajib. Tapi kalau lagi sakit, boleh duduk. Seperti itu. Yang keempat, at-tadarruj. Tadarruj itu bertahap. Ini contohnya seperti pengharaman khomer. Ini sering kita dengar ya, pengharaman khomer itu tidak langsung diharamkan, tapi bertahap. Nah, itu juga dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima adalah at-taufiq. At-taufiq yakni fi ma baina maslahatil fardi wa huquqihi. Itu selaras antara kemaslahatan individu dengan hak-haknya, ikhwah. Juga kemaslahatan publik dengan hak-haknya. Yang keenam itu adalah al-maudu'iyah fit tasyri'. Objektif, yakni objektivitas dalam syariat. Hukum-hukum yang dibangun itu sesuai dengan pertimbangan yang berlaku secara konsisten, ikhwah. Tanpa membeda-bedakan ya. Ya, kita ambil contoh sholat. Yang datang duluan saf pertama, udah. Kecuali memang ya tempatnya Bilal ya, itu emang orang khusus. Tapi kalau kita sudah di saf pertama, ya udah kita udah dapat bagiannya. Tidak memandang tanpa tidak diskriminasi seperti itu. Maka kita ketahui fala farqa baina ghaniyyin wa fakirin. Itu ya. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang yang miskin. Wa amirin wa ajirin. Antara seorang pemimpin dan juga seorang pekerja. Semuanya sama. Yang ketujuh, ri'ayatu janibi ruh wal jasad. Dengan Al-Quran dan hadis juga, kita itu memelihara ruh kita dan juga jasmani kita, jasad kita. Maka agama Islam itu mengharamkan ruhbaniyah, gitu ya. Ruhbaniyah itu meninggalkan dunia sepenuhnya gitu ya. Wa amara bizawaj, dan memerintahkan untuk pernikahan. Gitu ya. Wa haramal kimar wasarqah atau wasariqah wa abahal kasba wa akalal halal. Islam juga mengharamkan judi, mengharamkan pencurian, dan Islam membolehkan mencari nafkah, bekerja, serta memakan makanan yang halal. Antara ruh kita, gitu ya, dan juga jasad kita, itu dalam agama Islam dipelihara. Seperti itu. Yang kedelapan adalah Rabtul ahkami bil iman. Menghubungkan antara hukum dengan keimanan. Nah, dengan dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul, gitu ya. Seorang yang mukmin itu akan patuh gitu. Karena rasa cinta, mahabbatan wa haibatan lillah azza wajalla. Rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan karena pahala saja, tapi karena mahabbah, rasa cinta. Makanya Rabtul ahkami
bil iman. Itu yang ke-8. Yang ke-9, bayanu hikmati tasyri wa maqasidihi. Menjelaskan hikmah dan tujuan syariat atau maqasidnya ya. Karena hikmah tersebut itu akan mengantarkan kepada ketakwaan. Makin takwa. Al-Fakir beri contoh. Kita disuruh buang air kecil sambil duduk. Minum sambil duduk. Sebelum sholat berwudu. Jangan makan ini, jangan makan itu. Semua yang diperintahkan itu pasti ada hikmahnya. Dan itu baik untuk kita. Andai kata tidak baik, contoh. Ini contoh lagi ya. Lihat dalam agama kita ini benar-benar lengkap ya. Kita sebelum sholat diperintahkan berwudu. Tapi ternyata kata dokter kita tidak boleh terkena air. Nanti penyakitnya makin parah. Apakah Islam tetap memaksakan kita untuk berwudu? Tidak. Ada opsi lain, ikhwan. Tayamum. Ini masuk lagi ke poin sebelumnya tadi ya. Poin fleksibilitas. Al-murunah. Maka perlu dijelaskan hikmahnya. Seperti itu. Karena sebab adanya keterkaitan antara hikmah itu nanti kita juga akan semakin bertakwa gitu ya. Dan juga minta haqqul falahi was-sa'adah. Itu tercapai keberuntungan dan kebahagiaan. Kita semakin tahu, oh ternyata kalau buang air kecil sambil duduk menyehatkan dan lain sebagainya. Seperti itu ikhwan. Yang ke-10, mura'atul munasabati al-waqi'iyah. Nah, ini dia ikhwan. Itu kita harus mura'ah. Mura'ah itu artinya memperhatikan munasabat al-waqi'iyah. Konteks yang sesuai dengan realitas. Ini bisa kita lihat langsung gitu ya, dalam asbabun nuzul tentunya. Sebab turunnya ayat Al-Quran. Begitu juga dan dalam asbabul wurud. Sebab munculnya hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal tersebut ikhwah itu berpengaruh pada baiknya penerimaan manusia terhadap hukum tersebut. Al-Fakir beri contoh. Misal memerangi orang kafir. Kita diperintahkan untuk memerangi orang kafir ketika kita harus pahami. Ketika kita sedang diperangi. Maka asbabun nuzul dan asbabul wurud itu juga perlu kita pahami. Agar kita tahu realitanya ayat atau hadis ini itu sedang membahas tentang apa. Begitu. Yang ke-11. Ittisaqu ahkami syar'i fil Qur'ani wa sunnah. Ittisaq, bukan ittisaq ikhwah. Yakni ittisaqu ahkam asy-syar'i fil Qur'an. Ittisaq, ittasaqa ya, asal katanya dari ittasaqa. Ittasaqa yang artinya bisa berkumpul, bisa teratur ikhwah, atau intadhama. Ittasaqa maknanya juga intadhama. Kita terjemahkan selaras aja ikhwah ya. Ittasaqu ahkami syar'i fil Qur'ani wa sunnah. Keselarasan hukum-hukum syariat yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu saling sejalan tanpa ada pertentangan atau kontradiksi sedikit pun. Tapi perlu kita pahami ya, ikhwah. Jika kita melihat sesuatu yang bertentangan, maka perlu kita pahami dari penjelasan para ulama. Seperti itu. Mungkin secara zahir teks gitu ya, kita lihat loh. Kok ayat ini dengan hadis ini bertentangan? Nah, kita harus memahaminya dari kalam ulama. Maka dari itu kita tidak bisa lepas dari pembahasan para ulama. Nah, ini juga lucu ya, zaman sekarang. Ada orang berdebat, akhirnya terus lawan bicaranya membawa pendapat ulama.
Terus lawan bicara yang lain, lawannya mengatakan ucapan ulama itu ulama itu bisa salah gitu. Jadi tidak bisa jadi rujukan. Nah, Ibrahim, kalau penjelasan ulama dan ulamanya itu sendiri bisa salah, apalagi kita. Terus bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis ini jika bukan dengan melalui para ulama? Seperti itu, ikhwan. Yang ke-12 adalah sumuwu tasyri'i fil Qur'ani wal hadis. Ketinggian syariat Al-Quran dan hadis. Bahkan ya ikhwan ya, disebutkan ala kulli qanunin arafatsul umamu sabiqan wa hadiran wa lahiqan. Al-Quran dan hadis itu di atas undang-undang yang lainnya. Melampaui undang-undang yang ada di dunia ini. Baik itu yang dahulu, yang sekarang, gitu ya, atau yang akan datang. Al-Quran dan hadis adalah syariat yang paling tinggi, gitu ya, atau undang-undang yang paling tinggi dibanding dengan undang-undang yang lainnya. Seperti itu. Maka di dalam Al-Quran dan hadis juga penjelasan para ulama itu sudah hukum-hukumnya sudah ada, sudah dijelaskan. Nah, berarti ada 12 poin nih, ada 12 poin yang kita bahas, di mana itu adalah kekhususan gitu ya Al-Quran dan hadis, kekhususan Al-Quran dan hadis dalam agama kita. Selanjutnya ya, ini catatan kakinya banyak ya. Disebutkan sunnah juga itu memiliki keistimewaan dan karakteristik gitu ya. Ya'tadda bihal usuliyun wal fuqaha, yang sudah diakui oleh para ahli usul fiqih dan juga para ahli fikih. Apa saja keistimewaannya? Yang pertama, bayanul mujmal. Satu, keistimewaan sunnah atau hadis adalah bayanul mujmal, menjelaskan yang global. Ini sangat banyak sekali ya, gitu. Banyak sekali. Hadis itu menjelaskan hukum-hukum yang di dalam Al-Quran itu disebutkan secara global saja, secara garis besar. Lalu di hadis Rasulullah SAW menjelaskannya secara mendetail. Hukum ibadah, muamalah, ahwal syakhsiyah, gitu ya. Maka kalau ada orang hanya mengamalkan Al-Quran tanpa hadis, ngaco ikhwah. Lucu. Ya. Sekarang coba kita mau sholat, patokannya hanya Al-Quran saja. Dan Al-Fakir kaget, itu baru tahu ya. Al-Fakir baru tahu kalau ada aliran seperti itu ikhwah. Itu sepertinya SMA ya. Waktu SMA, Al-Fakir kaget. Ternyata ada orang atau ada kelompok yang hanya ingin menggunakan Al-Quran saja tanpa hadis. Tapi loh, ada ya kelompok seperti itu. Ternyata ada ya. Dan itu tidak bisa. Karena keistimewaan hadis adalah bayanul mujmal. Ditulis ya, bayanul mujmal. Yang kedua keistimewaannya adalah takhsisul am. Takhsisul am. Bukan ikhwah. Takhsisul am yang keempat. Yang kedua itu adalah taudihul muskil. Yang kedua adalah taudihul muskil. Menjelaskan yang rumit. Yaitu sebagaimana yang telah kita ketahui, menjelaskan suatu lafaz atau yang bersangkutan dengan lafaz gitu ya, yang sulit lalu dijelaskan. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala,
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan makanlah, minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Minal fajar. Dari fajar. Apa maksudnya benang putih dari benang hitam? Al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Nah, maka di dalam hadis itu dijelaskan hal-hal muskil seperti ini. Hal-hal muskil seperti ini dijelaskan. Fassarat sunnah bibayadin nahari wasawadil lail. Maka di dalam sunnah dijelaskan ini maksud dengan benang putih dan benang hitam adalah cahaya siang dan kegelapan malam. Seperti itu. Yang kedua, taudihul muskil. Yang ketiga, taqyidul mutlak. Yang ketiga, taqyidul mutlak. Yaitu membatasi yang mutlak. Contohnya apa? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Lihat ikhwah di sini. Orang yang mencuri, laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri. Lihat di sini, faqta'u aydiyahuma. Potonglah kedua tangannya. Atau potonglah tangan mereka berdua. Berarti satu tangan yang dipotong. Oh tidak. Fassarat usunnah biqat'il yad yumna minar rusul. Sunnah menjelaskan yang dipotong itu adalah tangan kanan, dimulainya dipotongnya dari pergelangan. Seperti itu. Bukan satu tangan. Itu yang ketiga, taqyidul mutlak. Yang keempat, takhsisul am. Yang keempat adalah takhsisul am. Mengkhususkan yang umum. Mengkhususkan yang umum. Seperti apa? Seperti ayat-ayat tentang jinayah, hudud, gitu ya. Dan di dalam hadis atau dalam sunnah, yaitu dibatasi, ikhwah, dipengecualikan ya, bagi yang syubhah atau yang ragu dalam pembuktian. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, idra'u al-hududa bisyubuhat. Sebagai disebutkan Nabi Muhammad SAW, tolaklah hukuman hudud karena adanya syubhat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ad-Darqutni dan Imam Hakim dari Sayyidah Aisyah. Jadi keistimewaan hadis adalah atau sunnah takhsisul am. Yang kelima, bayanu ahkami lam tuzkar fil Quran. Kekhususan yang kelima adalah bayanu ahkam atau bayanu ahkami lam tuzkar fil Quran. Menjelaskan hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya apa? Zakat fitri atau zakat fitrah. Kalau kita yang nyebutnya. Zakat fitrah. Kemudian pengharaman emas. Pengharaman sutra bagi laki-laki. Itu dijelaskan dalam sunnah. Yang terakhir, yang keenam, ta'kidu ma jaa'a fil Quran. Keistimewaan hadis, karakteristik hadis adalah ta'kidu ma jaa'a fil Quran. Menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Takkid. Maka banyak sekali kita temukan ya, perintah-perintah, larangan-larangan, juga tarhib, dan lain sebagainya. Itu. Dalam Al-Quran disebutkan seperti ini. Lalu dalam hadis dikuatkan lagi. Itu keistimewaan dan kekhususan, karakteristik dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan sekarang ke matannya lagi. Itu ke penjelasan aja ya. Di sini disebutkan tadi mujtaniban fil i'adah illa linuqtatin yahsulu biha. Jadi Syekh Islam Zakaria Ansori itu tidak mengulang gitu ya, pengulangan-pengulangan kecuali
jika memang ada poin yang penting. Nuktah, ikhwah, ini sering kita dengar ya, kata nuktah ini sering kita dengar. An-nuktatu iyal mas'alatul ilmiyatu daqiqah yatawassalu ilaiha bidiqqatin wa im'ani fikrin. Jadi nuktah itu adalah masalah yang bersangkutan dengan keilmuan yang lebih mendalam gitu, ikhwan. Dan kita bisa sampai ke nuktah itu dengan cara belajar dan juga berpikir keras. Gitu ya. Jadi harus ekstra, bahasa kita yang begitu ya. Kita harus lebih ekstra ketika adanya nuktah tersebut. Kan disebutkan di sini tata'atsaru al-khawatiru fi istinbatiha. Di mana pikiran itu atau ide gitu ya. Kalau di nuktah itu, pikiran itu saling berinteraksi dalam istinbat. Kalau bahasa Indonesia udah poin-poin penting gitu ya, wah nuktah tuh. Jadi masalah yang harus masalah ilmiah yang sangat teliti gitu. Dakik. Jadi harus dengan pemikiran yang mendalam. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, sulubnya ifadah. Kemudian Syekhul Islam Zakaria Ansori melanjutkan mukadimah syarahnya ya. Ini mukadimah syarah ya, belum mukadimah matannya ya. Beliau berkata, fasyara'tu fihi qasidan bihi al-ajra was-sawab. Beliau mengatakan, maka aku mulai mengerjakan ringkasan ini dengan tujuan, dengan maksud mengharap pahala dan ganjaran dari Allah SWT. Bi'aunil mutafaddilil akramil wahhab. Seraya mengharapkan bantuan dari zat yang maha pemberi karunia, yang maha mulia, yang maha memberi. Wasamaituhu, dan aku namai kitab ringkasan ini dengan nama Fathil Alam Bisyarhil I'lam Bihadisil Ahkam. Fathul Alam ini sering banget ya, para ulama kita membuat kitab itu dimulai dengan fath gitu ya. Kemudian isim yang kedua adalah dari Asmaul Husna. Sepertinya begitu. Fathul Bari, Fathul Alam, Fathul Wahhab, Fathul itu Al-Mu'in. Jadi seakan-akan terrealisasinya atau selesainya kitab itu ya betul-betul atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ikhwah. Kemudian disebutkan di sini sebagaimana yang telah ketahui, penjelasan tentang kitab Fathul Alam ini nanti bisa dibahas di Muqaddimah muhakiknya juga ya. Seperti itu. Kemudian disebutkan wallahul hadi ila ahsanis subuli. Dan Allah lah yang maha pemberi petunjuk ke jalan yang paling baik. As'aluhu an yanfa'a bihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kitab ini bermanfaat. Kitab ini bermanfaat. Ini kitab syarah ini ya, bermanfaat dan wa huwa hasbi wa ni'mal wakil.
dan dialah yakni Allah cukup bagiku, pencukup bagiku dan sebaik-baik pelindung. Tadi kita sebutkan di sini as-subul, wallahul hadi ila ahsani subul. Subul itu ikhwah adalah jam'us sabil wa huwa tariq wa ma wadu'a fihi. Subul itu bentuk jamak dari kata sabil yang artinya jalan dan apa yang jelas di dalam jalan tersebut. Wasababu wal waslah. Subul juga artinya itu sebab ataupun perantara. Atau sabil itu artinya sebab ataupun perantara. Wa kullu ma amarallahu bihi minal khair wa fihi nuskhah as-sabil. Juga bisa diartikan segala bentuk kebaikan yang diperintahkan oleh Allah itu disebutnya sabil. Makanya disebut fisabilillah gitu ya. Dalam nuskhah yang lain disebutnya sabil. Kemudian disebutkan juga oleh musannif wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Auf bin Malik radhiyallahu an dengan sanad yang hasan bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha yalumu 'alal ajzi walakin 'alaika bil qaisi fa idza ghalabaka amrun faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencela atau kurang suka gitu ya, sikap ajizun, sikap lemah, tidak berdaya. Walakin alaika bil qais, akan tetapi hendaknya engkau bersikap cerdas. Fa idza ghalabaka amrun, apabila engkau dikalahkan atau ya ghalabaka itu bisa maknanya dikalahkan ya, mayoritas, dominan dengan suatu urusan, misalkan kita udah pusing banget ya, wah aduh dikalahkan dengan urusan itu maksudnya udah ya Allah berat banget ini. Fakul, maka kata Nabi ucapkanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu bisa kita amalkan ya. Ya kita manusia dengan keterbatasan ilmu, tenaga dan lain sebagainya, kadang kita sampai di titik capek ya, betul-betul capek. Maka ucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Seperti itu. Kemudian dalam hadis tersebut disebutkan al-ajzu at-tathaqulu 'anil masalihi wa su'ut tadbiri wa qillatul aqli. Ajzu itu artinya malas ya, lemah di sini maksudnya malas. Merasa berat, tasakul dalam menjalankan kemaslahatan. Kemudian juga, nah ini penting, wasu'ut tadbir. Orang yang lemah itu adalah orang yang jelek memanage waktunya, memanage dirinya gitu ya. Itu orang lemah tuh. Maka kita harus punya jadwal ikhwah. Dan kadang al-fakir pun seperti itu. Tidak terorganisir. Wakilatul akli, dan orang yang lemah itu adalah kurangnya akal, malas mikir. Nah, kita nggak boleh ya jadi orang seperti itu. Adapun al-qaisu itu adalah ar-rifqu wal jiddu. Qais cerdas, cekatan, itu ar-rifqu, lembah lembut di sini proporsional maksudnya. Dia tahu kapan harus bertindak dan lain sebagainya. Dan juga wal jiddu. Qais di sini adalah dia bersungguh-sungguh. Orang cerdas itu bisa membagi waktunya dengan baik gitu ya. Seperti itu. Tapi ikhwah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini muqaddimah dari syarahnya. Nanti kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya muqaddimah dari matannya. Dan cukup panjang ya. Tapi catatan kakinya tidak sebanyak barusan. Tapi ikhwah, kita masuk ke sesi pertanyaan. Di sini ada pertanyaan untuk kelima dan keenam. Baik.
Poin kelima dan keenam. Yang kelima, at-taufiq. Taufik. Taufik di sini maknanya apa ya, Pak? Selaras gitu, penyelarasan antara kemaslahatan individu dengan hak-haknya dan juga kemaslahatan publik beserta hak-hak seperti itu. Fima baina maslahatil fardi wa huquqihi wa maslahatil umumi wa huquqihim. Seperti itu. Itu yang kelima. Taufik. Yang keenam, al-maudi'iyatu fit tasyri'. Objektivitas dalam syariat. Jadi hukum-hukum itu dibangun di atas pertimbangan tetap yang berlaku secara konsisten. Kita belajar fikih dari dulu kan gitu-gitu aja. Nah, jika ada perubahan gitu ya, ada hukum yang baru, itu akan didiskusikan oleh para ulama. Sholat 5 waktu, ya dari dulu. Terus, tidak bisa diubah. Adapun masalah-masalah baru, nah itu yang dibahas. Nah itu yang kelima dan keenam ya. Seperti itu. Itulah pentingnya kita belajar hadis. Jadi kita tahu nih, oh ternyata hadis keistimewaannya seperti itu ya. Begitu sangat penting. Tapi insya Allah nanti kita akan lanjutkan kajian kita. Kalau sempat berarti besok malam, kalau tidak lusa ya. Untuk bulan Ramadan jadwalnya nanti kita ya kalau ada saran tolong infokan ke Al-Fakir ya. Kita sempat ngaji itu jam 5 sore. Seringnya malam juga. Ba'da subuh sebetulnya bisa aja ya. Tapi kurang tahu nih aktivitasnya ya. Yang paling bisa kita biasanya ya ba'da taraweh ya. Jam 9-an gitu. Jadi di bulan Ramadan ini kita hiasi dengan pembacaan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan puasa. Adapun fikihnya sebenarnya udah banyak ya. Nanti Al-Fakir kirim. Al-Fakir kirim rekaman-rekamannya. Dan Pak kajian yang paling sering kita kaji ya. Begitu. Sudah beberapa kitab ya kita kaji tentang puasa. Untuk tahun ini kita mengkaji puasa melalui kitab hadis. Ini mukadimah syarah, nanti di mukadimah matannya lebih kita akan lebih tahu lagi metode yang digunakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dan itu mantap ya. Kalau kita punya pemikiran yang cekatan gitu ya, ketika kita lihat manhajnya, metodenya, oh begini toh cara beliau menjelaskan. Seperti itu. Oh ya ikhwah, sama Al-Fakir minta tolong jika ada permasalahan tentang puasa, ya biasa ya, seperti pertanyaan apakah boleh witir 2 kali dan lain sebagainya. Nanti sampaikan saja ke Al-Fakir, bisa di grup, itu kan bisa kolom komentar. Nanti ya permasalahan tersebut akan kita bahas seperti itu. Untuk murojaah juga, karena ilmu tidak murojaah. Al-Fakir pun ikhwah, dari kajian kita Fathul Wahab ya, menurut Al-Fakir Fathul Wahab udah cukup ya ikhwah ya, didengarkan kajian Fathul Wahab itu udah cukup. Itu harus diulang lagi. Kemarin Al-Fakir buka Fathul Wahab lagi ikhwah. Gitu. Pas dibuka lagi, oh iya ya. Jadi Al-Fakir tuh banyak catatan kakinya gitu. Oh tentang ini. Niatnya ini. Karena itu Al-Fakir ambil dari Hasyiah Jamal.
Baik ikhwah, hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.